سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله تعالى ولتم البلايا ولنسلم هذا الكتاب الذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Dan bagi setiap sesuatu kami telah menjadikan ahli waris dari apa yang orang tua meninggalkan, demikian juga kerabat. Jadi Allah telah menjadikan tinggalannya orang tua maupun kerabat itu masing-masing ada ahli warisnya. Ini sudah ketentuan Gusti Allah. Niki melih enten melih sing oleh ahli waris nih. Walladzina aqadat aymanukum, dan orang-orang yang terikat dengan perjanjian. Ya, aymanukum ini perjanjian dan sumpah dengan kalian. Maka mereka pun ma'atuhum nasibahum, bagi mereka nanti bagiannya ya berikanlah kepada mereka. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kana ala kulli syai'in syahida, senantiasa maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nopo niku orang yang dalam perjanjian niku nopo akodat yang ada akad perjanjian itu kok juga dapat warisan. Ini keterangannya nanti kita lihat bareng-bareng. Kita mulai sing pertama bahwa setiap tinggalane wong tua, tinggalane kerabat niki enten bagiane ahli waris niki pun dijelaskan di atas. Sudah dijelaskan di atas lebih detail. Yakni biqauli mimma tarakal walidani al-aqrabun
khilkatil walidayhi wa aqrabihi minal miras. Jadi tinggalane wong tua, tinggalane dulur niki enten bagiane ahli waris. Ini mau dibahas bagiannya masing-masing di depan. Lah sing penting niki burine walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Ay walladzi tahalaftum bil imani al-muakkati antum wahum fa'atuhum nasibahum. Yakni orang-orang yang telah bersumpah, berjanji di dalam satu ikatan perjanjian dan kamu berada di dalam perjanjian itu, maka berikanlah bagiannya minal mirosi dari apa yang diwariskan. Kama wa'atumuhum sebagaimana yang telah kamu janjikan kepada mereka fil imani al-mughalladzati seperti yang tertuang di dalam perjanjian yang dikokohkan. Kenapa? Innallaha syahidun, karena sesungguhnya Allah itu sebagai saksi bainakum perjanjian di antara kalian. Jadi yang menjadi saksi fitil ka'ubudi di dalam perjanjian itu, yang menjadi saksi adalah Gusti Allah. Makanya perjanjian itu tetap dikuat-kuasakan. Niki apa to niki? Waqad kana hadza fi ibtida'il Islam. Ini hukum ini berlaku ketika di awal-awal Islam. Tsumma nusikha bihadzi dzalika wa amru ayyuhu liman aqadu walan yasha'u ba'da nuzuli hadhil ayat mu'aqadah. Jadi sebagian ulama menyampaikan tafsir bahwa ketentuan ini sudah dimansuh, hukumnya diupdate. Tapi seringkali hukum diupdate tetap ditulis di dalam Quran. Kenapa? Nanti ada hikmahnya tersendiri. Qala Bukhari, dari Imam Bukhari di Hadasa As-Salih bin Muhammad ila akhirih an Ibni Abbas walikuling jalna mawaliyah walladhi aqadat aymanukum kana muhajiruna lima qadimul madinah yarisul muhajirul ansar duna dhawi rahmihi li akhwatil lati akhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penjelasannya ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu likuling jalna mawaliyah. Jadi setiap tinggalane wong tua lan kerabat niku enten ahli waris. Demikian juga setiap perjanjian di antara kalian maka berhak untuk menjadi ahli warisnya orang yang terikat di dalam perjanjian itu. Niki menurut Ibnu Abbas ini adalah perjanjian antara kaum muhajirin dan ansar. Nalikane sampai di Madinah, Nabi menyatukan orang muhajirin dan ansar. Bahkan di dalam perjanjian itu bondone didum loro. Separuh tak wene muhajirin, separuh diwene orang ansar. Bahkan sebagian di antara mereka berjanji untuk saling mewarisi. Nak mati aku ya bisa jadi waris. Nak salah siji mati iku saling mewarisi. Nah, yang terikat di dalam perjanjian seperti ini maka
walikulli ja'alna mawaliya. Nah, ini harus ditunaikan. Ini waladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Dan ini terjemahannya harus ditunaikan perjanjian itu. Kenapa? Karena yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki wau padha wong Islami. Nggih, padha wong Islami. Nanti di bawah kalau wong Islam, kalau wong kafir gimana nih? Nah niki alladzi akhana bi sunnatin falamma nuzilat wa likulin ja'alna mawaliyan nusikhat tsumma qala wa laqad ayman fatuhum minan nasri war rifadati wan nasihati wa qad dhahaba miras wa yusallahu. Nah niki Ibnu Abbas niki melanjutkan keterangan setelah turunnya ayat ini wa likulin ja'alna mawaliya niki di depan bahwa harta itu harta tinggalannya orang tua dan kerabat itu ada masing-masing ada ahli warisnya. Okay. Jadi ayat yang depan ini justru memansuh ayat yang di belakangnya. Waladzi aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Lah niki menjadi tidak berlaku lagi karena ada ayat yang di depan. Ya, satu ayat ini yang di depan ini memansuh ayat yang bukan ayat ya, masih penggalan ayat berikutnya. Nah, kalau sudah dimansuh begitu, ayat ini akhirnya bagian dari hasil perjanjian tadi adalah bagiannya berupa apa? Ini gimana? Jadi kalau dum-duman warisan orang yang terikat dalam perjanjian tadi sesama orang Islam menjadi tidak berlaku lagi. Terus ayat ini berlakunya untuk hal apa? Jadi waladzi aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Dan orang-orang yang terikat di dalam perjanjian di antara kalian maka tunaikanlah bagian mereka. Apa bagian niki? Nah Ibnu Abbas dawuhe minan nasri. Jadi bagian bantuan. Sifatnya bukan warisan tapi bantuan. Nah enek kesulitan apa saja maka wajib saling membantu. Wan nasihati termasuk bantuan itu berupa nasihat. Warifadati dan perlindungan. Bantuan, perlindungan, nasihat. Wa qad dzabal miras wa yusallahu tsumma qala Al-Bukhari. Niki nak menurut penjelasan Ibnu Abbas ngoten niku. Nggih. Jadi makanya nak tenggene Quran niku Pak niku walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun enten jim temriku nggih enten jim niku waqaf jawab. Jadi itu satu kalimat waladzi aqadat aymanukum fa'tuhum nasibahum jim maneh nggih niki waqaf jawab. Niki boleh berhenti di situ. Jadi ini satu ayat tapi beberapa kalimat, ya, kalimat yang sempurna. Jadi nak perkara bondo niku walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ini nak perkara bondo. Yang di belakang juga bisa perkara bondo tapi sifatnya membantu, sifatnya melindungi,
sifatnya memberi nasihat, pemberiannya seperti itu. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Niku keterangannya. Berikutnya niki waqala Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas ila akhirih, an Ibni Abbas fi qawlihi walladzi aqadat aymanukum qala kana muhajiruna hina qadamul Madinah yarisul muhajirin al ansar duna dhi rahimi bil akhwati allati akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nuzilat wa likulli jalna mawaliyam matraqal nusihat. Tsumma qala walladzi aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum wa hadatsana Hasan bin Muhammad bin Sobah ila akhirih. Ani Ibnu Abbas qala walladzi aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum fa kana ar-rajulu qabla al-islam yu'aqidu ar-rajulu wa yaqulu yarisuni wa urisuka wa kana al-ahya'u yatakhallafun. Fa qala Rasulullah kullu khilfin kana fil jahiliyah au aqadat adrakahul Islam fala yazidahul Islam illa syiddah wala qada wala halafa fil Islam. Wa nusikhat hadhil ayah walul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah. Niki Ibnu Abbas sama memberikan penjelasan seperti penjelasan di atas. Nah, wong muhajirin, wong ansor dulu bisa saling mewarisi. Ketika ayat ini turun, akhirnya ayat yang pertama itu merupakan update dari potongan ayat yang kedua, sehingga mereka tetap tidak bisa mewarisi satu dengan yang lain, tetapi bisa yang harus dipenuhi akan perjanjian itu adalah perjanjian untuk saling bantu, saling memberi pelindungan, saling memberikan nasihat. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Atha bin Ibnu Abbas berkata, dan orang-orang yang terikat dengan perjanjian maka tunaikanlah bagian bagi mereka. Dan ini penjelasan yang lain adalah dulu laki-laki sebelum Islam mereka terikat perjanjian. Dan mereka berkata, ya, sebagian di antara laki-laki atau seseorang berkata, kamu bisa mewarisi aku, yakni ketika aku mati engkau berhak atas waris, demikian juga jika kamu mati maka saya pun berhak atas waris. Wa kanal ahya'u yatakhallafun, ketika masih hidup mereka saling bersumpah. Maka Rasulullah SAW bersabda, setiap sumpah yang dilakukan di masa jahiliyah maka ketika masuk Islam maka itu tetap dikuat-kuasakan, ya, tidak bernambah dalam Islam kecuali semakin diperkuat. Ya niki Pak, niki kasusnya ngoten. Jadi nak mlebu Islam niki sitok salah satu niki masuk Islam, yang satunya masih kafir. Nah, dulu terikat perjanjian untuk saling mewarisi, maka ketika masuk Islam salah satunya, maka perjanjian itu tetap harus dijalankan. Wala aqada wala khalfa ba'dal Islam. Nah, ketika semuanya sudah masuk Islam, ketika semuanya sudah masuk Islam, maka maka sumpah tadi, perjanjian tadi menjadi tidak berlaku lagi. Fanusikhat hadhil ayat, maka ayat ini dimansuh oleh apa? Oleh ayat niku wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah, yakni Al-Anfal ayat 75. Dan orang-orang yang memiliki keluarga maka sebagian di antara mereka atas bagian yang lain itu ada bagian waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah. Di dalam surat Al-Anfal ayat 75 itu merupakan update dari
Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum, ketika perjanjian itu dilakukan di masa jahiliyah. Makanya nama masa jahiliyah perjanjian itu maka tetap dilaksanakan. Tetapi ketika sudah keduanya sudah masuk Islam, maka wala halafa fil Islam wala aqda wala halafa fil Islam. Nah, wis mlebu Islam loro-loro nih sudah tidak terikat dengan perjanjian itu lagi, karena perjanjian itu dibuat di masa jahiliyah. Niku ngoten penjelasannya. Niki banyak riwayat ya, penjelasannya sama. Niki jadi penjelasannya seperti itu ya. Makanya sing paling penting ya, ketika kita ini berjanji, Pak, ini termasuk ciri orang munafik, ayatul munafiki salasun. Ciri ini wong munafik ini telu. Nomor siji, idza hadasa kadzaba, apabila bicara bohong. Niki ciri ini wong munafik. Makanya hati-hati nggih sifatnya tinggi. Makanya di sini perjanjian itu walaupun dilakukan sebelum Islam, maka kita orang Islam itu wajib untuk memenuhi perjanjian itu ya. Yang kedua, ciri orang munafik, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ingkar. Dan ini makanya orang Islam dilarang kalau sudah terikat dengan perjanjian, ya sudah, perjanjian itu jalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Hati-hati niku. Niki gampang-gampang janji. Wa aufu bil ahdi, ya, tunaikanlah janji. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dipercaya tambah khianat. Nah ini ojo sampai ngoten niku. Jadi orang beriman jangan sampai memiliki sifat-sifat seperti itu. Masya Allah. Itu mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sekalian, sehingga kita diberikan oleh Allah kemuliaan di dunia sampai di akhirat. Makanya sifat telu niku ojo diopeni. Kita berupaya semaksimal mungkin sedaya upaya jangan memiliki sifat yang ketiga tadi, itu sifatnya orang-orang munafik. Ada benda dari Allah, salah dari saya. Ada yang tanya? Saya melakoni, monggo dilakoni. Jadi nanti namanya warisan, sekali lagi warisan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Pembagiannya seperti itu. Ketika seorang meninggal dunia, misalkan meninggalkan anak perempuan lebih dari 2, maka
bagiannya 2/3. Nah, itu begitu. Dan seterusnya. Kalau satu orang anak perempuan tok, itu dapatnya setengah. Itu ketentuan-ketentuan dari Allah seperti itu. Ketika yang meninggal itu meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki, maka nanti bagiannya asobah namanya, asobah atau bagian sisa, tapi nanti porsinya lidzakari mislu hadzil unsayyain. Nanti anak perempuan itu separuh dari laki-laki, atau bagian laki-laki 2 kali anak perempuan. Itu ketentuan dari Allah. Makanya ketentuan-ketentuan di atas itu jangan sampai dilanggar, jangan sampai dilanggar. Nah, nanti kalau misalkan ada yang kasihan ya, saudaranya wis ngopeni wong loro dan lain sebagainya, diberi lebih, itu bagusnya setelah dibagi baru hak sampean berikan kepada saudara yang membutuhkan. Itu begitu. Kemudian masih ada lagi yang di depan kemarin adalah yang kerabat yang bukan ahli waris. Itu seyoganya juga diberi bagian, tapi bukan berupa warisan, tidak, tapi berupa wasiat. Dan wasiat itu maksimum hanya 1/3. Nah ini Pak, contohnya mungkin ponaan itu bukan ahli waris, tetapi kalau misalkan ponaan itu membantu kita mulai kecil, ikut kita dari mulai kecil, nah seperti itu bagus diberi wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Ketentuan-ketentuan Allah itu ditaati, nanti pasti Allah akan memberikan keberkahan atas harta kita. Tapi nak ketentuan itu Allah itu mboten ditaati, maka hati-hati ya, keberkahan harta itu akan hilang. Niku mboten. Pun ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan untuk majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.